Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar mengenai permutasi dan kombinasi. Apa sih itu permutasi dan kombinasi? Ya, akan kita perjelas dan kita perdalam lagi mengenai permutasi dan kombinasi dalam video pembelajaran kali ini. Maka kita harus perhatikan dan perlihatkan dengan seksama permutasi dan kombinasi. Ya, permutasi dan kombinasi ini disusun oleh saya sendiri, Ana Fauziah. Nah, ini adalah materi lanjutan dari kaidah pencacahan dari video pembelajaran kita sebelumnya anak-anak. Oleh karena itu, antara video sebelumnya dan sekarang masih terkait ya. Ya, kita pelajari lebih mendalam untuk permutasi dan kombinasi. Let's go. Apa sih itu permutasi? Siapa yang tahu? Ya, permutasi adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan objek atau unsur yang diambil dari sekelompok objek atau unsur yang tersedia. Banyak permutasi dari K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia sama dengan N permutasi K. N faktorial, N dikurangi K faktorial. Kita lanjut ke contoh biar anak-anak lebih paham dan lebih bisa lagi. Contoh 1, 6 buah kartu akan disusun dalam 3 buah kotak yang berbeda. Banyak cara menyusun ke-6 kartu tersebut. Jika urutannya diperhatikan adalah, kata kuncinya adalah jika urutannya diperhatikan. Maka jelas kita untuk menyelesaikan soal ini menggunakan apa? Yap, betul, menggunakan permutasi. Oke, kita jawab anak-anak. Let's go. Diketahui jumlah kartu adalah N, 6, jumlah K adalah 3 untuk kotak. Ke-6 kartu akan disusun dalam 3 kotak adalah kasus permutasi karena urutan diperhatikan. Ke-6 kartu adalah unsur yang sama, maka permutasinya adalah permutasi pada unsur yang sama. N, PK, yaitu N pangkat K. 6 pangkatkan 3 kartu dipangkatkan kotak, maka hasilnya adalah 216 cara. Oke, contoh yang kedua. Panitia Lomba Olimpiade Matematika membuat nomor peserta yang disusun dari angka 1, 3, 3, 4, dan 7. Jika nomor-nomor tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai terbesar, nomor peserta 4, 3, 1, 3, 7 berada pada urutan keberapa? Oke, ini sangat memperhatikan urutan ya. Maka kita akan menyelesaikan contoh soal kedua itu menggunakan permutasi. Jawab. Jika angka 1 di depan, angka berikutnya 3, 3, 4, dan 7. Banyak kemungkinan susunan adalah memakai permutasi jika ada unsur yang sama. Pn, PQR, N faktorial, P faktorial, Q faktorial, R faktorial. Berarti hasilnya adalah berapa anak-anak? 242. Jika angka 33 di depan, angka berikutnya adalah 1, 3, 4, dan 7. Berarti banyak kemungkinannya ada 24. Jika angka 41 di depan, berarti angka berikutnya 3, 3, 7. Berarti ada unsur yang sama 3. Kita sudah sampai susunan 4, 3, 1, 3, 7. Berarti urutan ke-40. Oke, paham ya anak-anak? Kita akan lanjut ke contoh ketiga biar kalian lebih paham lagi. Oke, contoh ketiga, Anto, Bimo, Ciko akan menempati 3 kursi di ruang praktek. Tentukan variasi tempat duduk yang bisa dilakukan ketiga peserta tersebut menggunakan konsep permutasi. Nah, di sini udah dikasih tahu menggunakan konsep permutasi karena ini memperhatikan urutan anak-anak. Anto duduk di mana, Bimo duduk di mana, dan Ciko duduk di mana. Oke, kita lanjut untuk menjawab soal ini. Let's go. Karena sudah dikasih tahu itu menggunakan permutasi, kita jawab menggunakan rumus permutasi yaitu PNR, N faktorial, N kurangi R faktorial. 3 faktorial, 3 kurangi 3 adalah 0. Berarti 0 faktorial itu 1 ya. 3 faktorial, 3, 2 kali 1 berarti 6. Jadi variasi tempat duduk yang bisa dilakukan ketiga peserta didik tersebut adalah 6 cara. Sangat mudah ya anak-anak, karena di situ sudah diperhatikan untuk menggunakan permutasi. Tinggal kita masukkan rumus. Contoh keempat, 5 peserta didik akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar
Untuk diskusi pengelolaan bengkel, ada berapa cara peserta didik tersebut dapat duduk mengelilingi meja bundar? Kata kunci di sini adalah apa anak-anak? Mengelilingi. Kita udah tahu ya, kalau ada soal ada kata-kata mengelilingi, pasti kita menggunakan permutasi siklis. Apa permutasi siklis itu? Permutasi siklis itu berarti rumusnya adalah, kita jawab, N kurangi 1 faktorial. Berarti P siklis itu adalah 5 kurangi 1 faktorial berapa? 4. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada 24. Jadi anggota keluarga tersebut dapat duduk dengan berapa cara? Ada 24 cara. Sangat mudah ya kalau ada kata-kata mengelilingi. Oke, kita akan pelajari selanjutnya mengenai kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan, di mana banyaknya kombinasi R dari himpunan dengan N elemen, di mana N adalah bilangan bulat positif dan R adalah bilangan bulat, dengan R itu kurang dari 1 dan lebih dari N. Rumusnya apa anak-anak? N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurangi R faktorial. Untuk paham kita langsung ke contoh aja. Contoh pertama, 2 orang siswa akan dipilih menjadi perwakilan SMK Negeri 1 dalam kegiatan pramuka. Jika anggota pramuka yang memenuhi kualifikasi ada 4 orang, maka tentukan banyak cara memilih perwakilan tersebut. Oke, dalam contoh ini untuk memilih ketua pramuka perlu nggak kita mengetahui urutannya? Tidak perlu. Jadi boleh bisa si A atau si B yang menjadi ketuanya, jadi tidak perlu urutan. Oke, berarti kita menggunakan kombinasi. Anggota pramuka yang memenuhi kualifikasi N-nya 4, jumlah anggota yang akan dipilih R-nya 2, maka jarak memilihnya adalah 4 faktorial 2 faktorial 4 kurangi 2 faktorial 4 3 2 dibagi 2 kali 1 kali 2 faktorial. Ada berapa cara? Ada 6 cara untuk memilih memilih banyaknya ketua dalam pramuka. Oke, kita contoh kedua. Dalam contoh kedua ini diketahui tim matematika SMK Negeri 1 akan menyusun tim cerdas cermat. Akan beranggotakan 2 siswa prodi TKI dan 4 calon, 3 prodi keuangan, 5 calonnya. Maka kompetisi tim cerdas cermat dapat dibentuk dengan berapa cara? Oke, kalau dalam seperti ini cerdas cermat ini tidak memerlukan susunannya ya, juaranya ya, berapa banyak caranya. Oke, kita akan jawabnya. Diketahui jumlah prodi TKI ada 4, yang dipilih 2. Jumlah prodi keuangan 5, yang dipilih 3. Karena yang akan dibentuk satu tim, maka pemilihan siswa prodi tersebut dapat menggunakan kombinasi. C kombinasi 4,2, C kombinasi 5,3. Masukkan ke dalam rumus aja ya, 4 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 2 faktorial. 5 faktorial bagi 3 faktorial dibagi 2 faktorial, maka jawabnya 60. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran atau tutorial pembelajaran dalam materi permutasi dan kombinasi. Anak-anak, jika masih ada yang belum paham lagi, bisa ditanyakan oleh guru kalian masing-masing. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan karena pandemi masih ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.